Mbah, permisi Mbah, rahayu, 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 rahayu. Kula tumut izin Mbah, jadi izin untuk mencicipi air sumber luwak ini Mbah. Jadi masyarakat sudah menggunakan kerean gitu ya. Karena ini puncak musim kemarau. Kalau musim penghujan ini airnya penuh sampai sini meluber-meluber. Tapi kalau musim kemarau ini agak jauh sedikit ya. Nah, ini. Jadi kondisinya seperti ini airnya. Airnya sangat segar sekali. Ya, seperti ini. Nah, airnya sangat segar sekali dan sangat dingin karena memang ini sudah posisinya itu di atas campground Bukit Krapyak atau makam Sunan Krapyak. Menuju ke sini ini sekitar 1,5 kilometer ya, 1,5 kilometer perjalanan menuju sini dari situs budaya Sunan Pangkat atau campground Bukit Krapyak atau Sunan Krapyak ya, sekitar 1,5 kilometer. Nah, sangat segar sekali memang. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Mengunjungi situs budaya peninggalan Kerajaan Majapahit yang masyarakat mengenalnya dengan sumber luwak. Sumber artinya mata air, luwak artinya musang ya. Ada musang pandan, itu luwak. Juga ada luwak white coffee yang suka luwak makan biji-biji kopi, itu namanya luwak ya. Diduga memang sumber ini bau aroma luwak, aroma pandan di situ pada masa arinya, sumber yang memiliki keharuman, harum ya. Jadi kondisinya seperti ini. Namun sayang banyak sampah ya. Kita semuanya, kesadaran kita semuanya, tolong ya sampah ini memang nanti kita ambillah, kita bersihkan juga kondisi saat ini. Kondisinya seperti ini. Ini namanya Sungai Kretek ya, namanya masyarakat menyebut Sungai Kretek namanya. Yaitu yang sempat kemudian sungai ini menjadi kemudian tempat itu ditemukannya jasad survivor ya, yaitu yang kemarin sempat viral, yang sekitar 0,5 kilometer ke atas sana ya, di bawah tebing, di bawah jurang ya, di bawah air terjun kering. Nah ini, kondisinya seperti ini. Sumber luwak ini kalau mungkin para peziarah sebelum menuju ke situs Putuk Puyang atau petilasan Eyang Wadak dan petilasan pertapaan Brawijaya, itu bisa mengunjungi pertama kali sumber luwak ya. Nah ini kondisinya seperti ini ya. Coba kita menghormati Mbah sumber luwak ya. Mbah, permisi Mbah, rahayu, 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 rahayu. Kula tumut izin Mbah, jadi izin untuk mencicipi air sumber luwak ini Mbah. Jadi masyarakat sudah menggunakan kerean gitu ya. Karena ini puncak musim kemarau. Kalau musim penghujan ini airnya penuh sampai sini meluber-meluber. Tapi kalau musim kemarau ini agak jauh sedikit ya. Nah ini. Jadi kondisinya seperti ini airnya. Airnya sangat segar sekali. Ya, seperti ini. Nah, airnya sangat segar sekali dan sangat dingin karena memang ini sudah posisinya itu di atas campground Bukit Krapyak atau makam Sunan Krapyak. Menuju ke sini ini sekitar 1,5 kilometer ya, 1,5 kilometer perjalanan menuju sini dari situs budaya Sunan Pangkat atau campground Bukit Krapyak atau Sunan Krapyak ya, sekitar 1,5 kilometer. Nah, sangat segar sekali memang. Semoga ini memang sebuah karunia ya ilahi yang patut disyukuri. Banyak juga persajian seperti ini, bunga-bunga, aroma dupa, melati, mawar, cempaka. Itu merupakan tradisi yang lama yang masih tetap dilestarikan oleh warga ya. Nah, di sini ada tempat air, biasanya masyarakat menggunakannya. Coba kita taruh sini ya. Lah ini dan kemudian selain kemudian beberapa tempat air, di sini ada tempat mandi suci. Coba kita lihat ya, kita buka ya. Nah di sini, Mbah, nuwun sewu Mbah, permisi Mbah. Mbah nuwun sewu, permisi Mbah. Nah ini, jadi ini ada sebuah batu tempat duduk gitu ya. Nah tempat duduk untuk mandi suci di sini. Rahayu, rahayu, rahayu.
Ya Mbak, kita diizinkan ya untuk melihat dan mengeksplorasi daerah ini ya. Nah, jadi ini tempat mandi, banyak juga ceburnya. Kalau mandi suci di sini airnya sangat dingin gitu ya. Nah, di sini tertutup juga, artinya memang agar aurat tidak terlihat ya. Ini. Jadi di sini ini memang ditutupi hutan belantara, di sebelah sini bukit, bahkan akar-akarnya ini sangat banyak ya, akar-akar. Apakah ini akar yang diduga untuk itu ya, perdupaan itu loh, akar apa itu namanya ya? Apa namanya? Akar apa yang untuk perdupaan itu ya? Akar, lupa saya. Kayak akar telogo gitu loh ya. Lupa saya. Ini. Nah, cuman memang kita juga harus waspada karena memang selain kemudian banyak tanaman-tanaman yang berguna bagi manusia, hewan-hewan dan lain sebagainya, di area ini juga banyak tanaman kemadu. Nah, tanaman kemadu ini semacam dalam penelitiannya bahkan Australia pernah meriset khusus untuk tanaman kemadu ini karena daunnya ini menyengat atau daun penyengat ya, daun penyengat ini. Tanaman kemadu itu juga banyak. Mana ya? Itu tanaman kemadu ya. Nah, jadi batang-batangnya keputih-putihan itu. Nah, itu ada di beberapa di sela-sela pohon-pohon besar itu juga ada tanaman kemadu. Ini ada. Ini tanaman kemadu. Lah ini batangnya memang keputih-putihan seperti tanaman hias itu. Nah, ini putih-putihan. Daunnya agak panjang-panjang gini, cuman berbulu. Nah, ini namanya kemadu atau daun penyengat ya. Nah, ini memang beberapa daun penyengat ini juga pernah menjadi perhatian dari Thomas Stamford Raffles dalam bukunya History of Java tahun 1811 ya sampai tahun 1816 ini. Ini kemudian ada beberapa tanaman yang menjadi perhatian yang tidak dikenal di Eropa tapi diwaspadai oleh bangsa Eropa waktu itu ketika berusuk ke hutan gitu ya. Itu karena Thomas Stamford Raffles dan temannya Arnold ini kan menemukan belusuk di hutan Bengkulu, menemukan Rafflesia arnoldi ya, bunga Rafflesia arnoldi, yaitu bunga yang diberi nama atas nama Raffles dan temannya Arnold menjadi Rafflesia arnoldi. Juga menulis tentang pohon upas. Nah, pohon upas itu dikatakan bahwasanya kalau ada burung atau hewan-hewan hinggap atau menclok di batang pohon upas langsung jatuh meninggal. Hewan kok meninggal ya? Langsung jatuh mati gitu. Tapi kemudian legenda di masyarakat, cerita mistis yang ada di masyarakat itu kemudian bahkan kalau ada hewan terbang di atasnya, semacam burung terbang di atasnya, itu bisa jatuh. Tapi sebenarnya yang lebih logis memang sesuai catatan orang Eropa itu kena getahnya dari pohon itu ketika hinggap di pohon upas itu kemudian mati. Nah, seperti ini memang harus kita perhatikan, terutama etika dalam menjaga alam kelestariannya, termasuk etika budaya-budaya yang ada di dalamnya. Jadi kita bukan dalam kajian sebagian orang memang menganggap kita itu kenapa itu menyembah setan, jin, dedemit, genderuwo dan lain sebagainya. Oh tidak, kita coba memiliki etika tentang ke alam gitu ya, untuk kemudian etika dan moral ini ada bagaimana kemudian menghargai alam, tidak menyentuh daun-daun agar tidak tersengat, atau juga kemudian tidak membuang sampah, atau menghargai dan menghormati budaya-budaya yang ada. Termasuk kita yakini bahwasanya kita hidup ini itu tidak sendirian, melainkan bertetangga dengan makhluk gaib di sekitar kita. Nah, disinilah kemudian kita harus bisa saling kemudian menghargai, hidup di dalam satu alam ini, hidup dalam satu galaksi ini, satu kesatuan alam, budaya, manusia, dan kehidupan. Semoga kemudian tetap lestari, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kita mulai saat ini coba kita belajar, terutama juga kita bersama-sama menghargai alam, menjaga sampah, dan menghormati budaya-budaya yang ada.